So, this is it. Yeah? All this, all ours. You mean mine? Halo sob, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dipermudah segala urusannya. Dan bersama gua, Janitra, di layar tancap modern. Oke, kali ini gua akan menceritakan alur film horor dari luar negeri yang berjudul The Interns, yang artinya warisan. Film ini menceritakan tentang seorang cucu yang bernasib sangat beruntung mempunyai warisan yang sangat banyak dari sang kakek. Akan tetapi, nasib sang cucu berbeda dengan sang nenek. Sang nenek menjadi korban pembunuhan berencana oleh sang kakek bersama dengan pembantu rumahnya, alias selingkuhannya si kakek. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita OTW ke TKP. Cerita ini diawali dengan seorang wanita yang bernama Sasha, yang tinggal di kota Chicago, Amerika Serikat bersama dengan suaminya. Dan mereka berdua ingin pergi ke luar negeri menuju negara Ukraina, tepatnya di kota Kyiv. Dikarenakan di sana sang istri yang bernama Sasha memiliki banyak aset yang diwariskan oleh sang kakek. Dan mereka menuju rumah peninggalan kakeknya yang bernama Grosera 44. Sesampainya di sana di sore hari, mereka berdua kaget karena melihat rumah warisan kakeknya yang sangat besar. Worth a lot. Let's get inside. Dan secara tidak sadar, ternyata rumah itu memiliki penjaga gaib yang sejak dari zaman dahulu sudah ada. Dan di rumah besar itu mereka bertemu dengan pengurus rumah besar itu yang bernama Angelica. Hello, welcome. Welcome to Kiev. I am Angelica. Yang sudah menunggunya di dalam rumah untuk menyambut kedatangan Sasha. You must be Sasha. Sang pengurus rumah itu pun menawarkan bantuan untuk urusan mereka berdua selama berada di rumah itu. Dan hingga malam hari pun tiba. Dan di malam itu juga pun Sasha pertama kali merasakan hal janggal. Ketika dia bercermin di kamar mandi, ada sesosok bayangan yang lewat yang dikiranya suaminya. Sasha pun langsung bertanya kepada suaminya, "Apakah kamu sempat masuk ke kamar mandi?" Lalu suaminya menjawab tidak. Seketika itu pun Sasha merasa aneh. Dan tidak sampai di situ, hal aneh pun terjadi lagi. Di saat dia sedang tertidur, dia mendengar suara teriakan wanita di atas loteng. Lalu Sasha pun penasaran dengan suara tersebut, dan mencoba untuk menghampiri suara teriakan itu. Sampai akhirnya, Sasha menemukan lemari tua, dan dia pun tidak sengaja menjatuhkan lemari tua itu. Lalu tidak lama dia mendengar suara yang memanggil namanya. Di saat itu pun juga, dia langsung beralih menuju kamar lagi. Hingga pagi hari pun tiba, dan Sasha terbangun dari tidurnya. Dia melihat melalui jendela, sang suami berbicara dengan seorang pria di depan rumahnya. Dan ternyata pria itu adalah seorang pengacara yang bernama Roman, yang bertugas mengurus dokumen untuk aset warisan yang ingin dijualnya. Singkat cerita, sang suami pun izin keluar rumah beberapa hari untuk mengurus dokumen bersama Roman, seorang pengacara, dan meninggalkan Sasha seorang diri di rumah besar itu. Hingga malam hari pun tiba kembali, dan Sasha kembali mendengar suara-suara teriakan ditambah dengan suara bantingan pintu. I hardly know where to begin. Sasha, what was that? Lalu dia mencoba untuk kembali menghampiri suara bantingan pintu itu. Sesampainya di sana, dia menemukan album foto kakek nenek dan ibunya selagi masih muda, sekaligus foto pembantu rumahnya. Dan keesokan harinya, dia menanyakan tentang album foto itu kepada Angelita, si pengurus rumahnya. Akan tetapi, pengurus rumah itu tidak mengerti tentang foto-foto itu. Dan Angelita pun menyarankan untuk mencari informasi terkait foto itu di kantor pusat arsip negara. Pada keesokan harinya, Sasha memutuskan untuk pergi ke kantor pusat arsip negara.
Dan usaha Sasa pun tidak sia-sia. Dia mendapatkan informasi nomor handphone seorang wanita yang bernama Yana Sokolova. Sokolova Yana. Yang dulunya pernah menjadi pengurus rumah besar itu sebelum menjelita. Tanpa pikir panjang, Sasa pun langsung mengirim pesan suara agar Yana Sokolova bisa menghubunginya kembali. Sokolova. My name is Sasha Anderson. I am the granddaughter of Yuri Makarenko. Dan tak lama, Yana Sokolova pun menghubungi Sasa kembali. Di dalam percakapan itu, Yana Sokolova memberi informasi kalau dulu sempat pernah ada perdebatan antara kakek dan neneknya. Dikarenakan adanya perselingkuhan antara si kakek dan si pembantu rumah di masa lalu itu. Dan singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Sasa pun menemukan ruangan tersembunyi yang tertutup oleh lemari tua yang pernah dijatuhkan Sasa secara tidak sengaja. Sasa pun menjadi penasaran dengan ruangan itu. Dan Sasa memutuskan untuk masukin ruangan itu. Sampainya di dalam, ternyata ruangan itu adalah ruangan bawah tanah yang sangat tidak terurus. Dan di ruang itu, Sasa menemukan gaun kebaya berwarna putih yang memiliki bercak darah dan terdapat sisir di kantong gaun itu. Dan dia pun membawa gaun itu keluar dari ruangan bawah tanah itu. Setelah dia keluar dari ruangan itu, sang suami pun datang dan langsung menyuruh Sasa untuk menjual rumah besar tersebut. Namun Sasa menolaknya. Dia tidak mau menjual rumah besar itu, dan dia langsung pergi berlari keluar rumahnya dan menghampiri rumah Yana Sokolova bersama Angelita untuk mencari tahu tentang album foto kakek dan neneknya itu. Sesampainya di rumah Yana Sokolova, mereka berbincang-bincang tentang masa lalu sambil melihatkan album foto kakek, nenek, dan ibunya beserta sang pembantu rumahnya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Yana Sokolova memberikan informasi kalau dulu neneknya Sasa seperti terintimidasi oleh si pembantu, alias lingkungan sang kakek. Dan Yana Sokolova juga memberikan informasi tentang foto neneknya Sasa yang sebenarnya. Akan tetapi, disitulah semua terungkap bahwa neneknya Sasha menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh si kakek bersama dengan pembantunya, alias selingkuhannya. Dan mayatnya dikremasi di ruangan bawah tanah, tempat di mana Sasha menemukan saksi bisu, gaun putih berlumuran darah milik sang nenek. Yang lebih parahnya lagi, ternyata selama puluhan tahun sampai si kakek mempunyai cucu yaitu Sasha, si kakek memalsukan sosok sang nenek yang sebenarnya. Dan selama itu juga, ibunya Sasha dan Sasha sendiri pun ternyata dibesarkan oleh sang pembunuh neneknya sendiri. Dan Sasha pun langsung pergi keluar untuk kembali lagi ke rumah besar itu. Dan di perjalanan pulang, Sasha pun sangat sedih dengan apa yang sudah kakeknya lakukan bersama si pembantu alias selingkuhannya terhadap neneknya Sasha. Sesampainya di rumah, Sasha bertemu kembali dengan sang suami. Dan sang suami terus-menerus meminta agar Sasha menjual rumah besar itu. Namun Sasha menolaknya. Dan akhirnya sang suami kesal dan melakukan KDRT terhadap Sasha. Akan tetapi, beruntungnya Sasha karena dilindungi oleh penjaga rumah gaib yang sudah ada sejak dulu kala. Dan sang suami terbunuh oleh penjaga gaib itu. Dan pada akhirnya Sasha memutuskan untuk tinggal selamanya di rumah besar itu. Dikarenakan dia merasa ada perasaan emosional yang kuat terhadap sang nenek. Di saat itu juga pun, Sasha untuk pertama kalinya bertemu dengan ruh sang nenek. Dan Sasha pun langsung memeluk ruh sang nenek untuk melepas rasa kangennya. Dan dia juga berjanji akan selalu menemani ruh sang nenek di rumah besar itu untuk selamanya. Dan film pun tamat.
Film yang sangat membuat penasaran dan mengharukan. Dengan tanpa menampilkan tampilan yang seram, akan tetapi film ini masih sangat bagus. Jadi pesan yang kita dapat dari film ini adalah kita dituntut untuk menjadi pribadi yang baik, karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan kalau kalian suka dengan video alur cerita film ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Gue Janitra, pamit. See you next time.